Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lur. Ini cuaca agak mendung karena habis hujan deras lur. Oke, saya kedatangan motor Jupiter set. Ini di belakang banyak lur. Itu ada Skiwe juga. Dari King ada, Versa, ada Supra, ada Vega. Nah, di sini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan hidupnya mesin lur. Karena motor ini datang ke sini itu didorong, jadi nggak hidup. Nah, bagaimana cara menanganinya? Pertama yang perlu kita atasi dulu, kita cek dulu, itu harus berurutan. Urutan yang pertama, kita bongkar dulu sisi sebelah kanan, kita checking kaitannya dengan pengapian. Karena yang sering beresiko dengan kematian sepeda motor itu di sisi apinya. Harus bahan bakar atau kompresi itu jarang, terus tidak mati total biasanya. Kalau kompresi itu biasanya hidupnya yang susah, tenaganya kurang. Terus kalau di bahan bakar ini biasanya ditandai dulu dengan berbet, ngelokot, digas nggak mau, jadi nggak mati total. Karena ini motor mati total, nggak ada kehidupan sama sekali. Makanya ini yang pertama kita cek itu di area sini, di area busi. Kita lepas saja businya, joknya kita lepas, kita puntir ke kiri sini, nih. Langsung kita tarik. Nah, ini kalau motor mati total, keadaannya nggak memungkinkan atau dalam kondisi jauh dari bengkel, terus panjenengan itu tidak punya kunci busi, ini kabel ini dilihat dulu di sini. Pertama dilihat ini kotor enggak, ada warna hijau atau enggak, atau ada warna lain. Kalau yang bagus ini warnanya ini di tengah ini serabut tembaga, ini serabut tembaga di tengah. Ini biasanya di sini terjadi pelapukan, warnanya bisa hijau bisa putih. Ini yang nantinya menghambat pengapian. Terus di checking ini di sini harus ada baut tulir. Nah, ternyata di sini udah kosong, itu bautnya sudah lepas, itu udah kosong, bahkan bisa habis itu kosong. Ini contoh yang masih betul, masih benar itu seperti itu. Ini ada bautnya, baut putih kayak gini, baut lancip. Dimana fungsi baut lancip ini masuk ke kabel ini. Setelah kita masukkan seperti ini, kita ulir ke kanan, itu semakin masuk, semakin kencang, jadi nggak gampang lepas. Terus dia ke serabut tembaga yang ada di kabel ini semakin kencang, jadi untuk aliran apinya itu langsung masuk menuju ke ujung sini, dan ujung sini ini masuk ke kepala busi ini. Nah, bagaimana cara pengecekannya kalau tadi mati, nyelan nggak punya kunci busi? Berarti kan businya nggak dilepas, businya seperti ini, masih seperti ini. Nah, ini posisinya kabel ini kita dekatkan dengan bodi, dengan mesin ini kita dekatkan. Nah, tujuannya apa? Ini untuk mengecek. Kalau seperti ini kita selah, atau yang masih ada starter di starter. Kalau nggak ada di selah. Nah, kalau di selah di sini muncul api, cetet ini nanti ada aliran listrik ke sini. Cetet. Nah, kalau cetet berarti otomatis pengapian normal. Dari sini ke kuil, ke CPU, terus ke sepul, ke mesin itu nggak ada masalah. Yang bermasalah berarti hanya di busi. Ini tinggal gampang, nanti businya aja yang diganti. Nah, ini tolong yuk kita cek bersama, kita tes apa ini ada apinya atau enggak.
Ini dilihat kalau ada apinya berarti yang bermasalah hanya businya. Lihat ya, ada apinya nggak ya? Tuh, tuh putar kan? Tuh, hmm. Gede banget. Berarti api normal. Apinya biasanya yang normal itu api-api yang keluar warnanya agak-agak merah kebiru-biruan. Ini yang area pengapian ke CDI, ke kuil dan sebagainya itu nggak ada masalah. Nah, tapi kalau di sini setelah dicek kok tidak ada api, ini kemana kita mencarinya? Mencari permasalahannya di mana? Kerusakannya di mana? Ini kita runtut kabel ini. Kabel ini kan kabel dari kuil nih. Kuil. Nah, masuk sini nih. Ini kuil. Ini nun sewu, ini kuilnya kuil udah nggak layak pakai, tapi ini termodif tadi karena ownernya itu kurang ada lah. Dia hanya menyerahkan kalau yang bisa dikerjakan, tidak usah diganti untuk stylenya, makanya ini udah saya ganti. Ini tadi tersambung ke dalam, patri lagi lah, ini terkasih plastik steel, tapi ini kuat. Yang penting di sini jangan bocor. Nah, biasanya kalau di sini ujung sini nggak keluar api, ini daerah sini kurang kenceng, ini kita putar ke kanan. Kabel yang ini kita putar-putar ke kanan, dimasukkan ke kuil. Nih, kenceng kan? Kenceng sampai kenceng. Nah, kalau di sini sampai kenceng, kita tes lagi, kita selah lagi, di sini belum ada keluar api juga. Nih, kita langsung fokus ke area sumber pengapian yang masuk ke ini kan ada kabel yang dimasukkan ke kuil. Jadi dari kabel ini kita tempelkan ke bodi mesin. Tempelkan ke bodi mesin, kita selah. Ini keluar api enggak? Ini apinya enggak seperti ini. Kalau ini tadi kan cepret, seolah mengejar, ini apinya cepret. Kalau ini tanpa ditempelkan, ini apinya nggak bakalan nyala. Ini harus digosokkan ke bodi. Gosok, ditempelin sambil digosok-gosok, sambil diselah. Pratap. Biasanya apinya warnanya merah. Karena api yang belum masuk ke area kuil ini masih warna merah dan belum cerat. Nah, kalau di sini di kabel ini belum keluar api juga, ini permasalahannya biasanya ada di CDI. Karena kabel ini itu dari keluaran dari CDI. Nah, itu bisa dicari ke sana. CDI soban ini belum dibongkar. Ini dalam kesempatan ini belum bisa saya terangkan. Intinya kabel ini adalah kabel yang ke CDI. Jadi transfer api dari CDI. Nah, api dari CDI itu dari mana? Api dari CDI itu dari pulsar. Dari kabel yang dari spool. Karena di situ biasanya ada lebih dari 2 kabel. Kabel yang pertama yang dari spool, dari bodi mesin. Itu kabel ini saya tunjukkan. Kabel ini. Ini kabel yang dari spool. Ini banyak kabelnya jelas lebih dari 2, karena udah otomatis. Kabel yang warnanya putih itu kabel penyetruman atau kabel yang masuk ke kiprok, yang nanti dari kiprok itu ditransfer ke aki untuk setrum aki. Nah, kalau kabel yang warnanya kuning ini biasanya langsung itu kabel lampu, kabelnya langsung ke atas ke lampu. Jadi untuk dicermati, kabel warna putih untuk pengisian aki, kabel warna kuning untuk lampu.
Terus berikutnya di sini ada kabel yang warnanya biasanya hitam strip merah atau hijau strip putih. Ini merah, ini tuh merah strip putih. Ini kabel yang ke CDI yang saya terangkan tadi. Jadi dari kabel ini itu langsung ke CDI, dari CDI ke wheel. Terus ada kabel masanya lagi, itu masa pulsar. Jadi kabel sudah 4. Terus biasanya kalau yang itu ada 5 berarti kabel khusus CDI 1, yang kabel dari pulsar itu plus 1 min 1. Jadi di sini jumlahnya kabel ada 5. Tapi intinya fokusnya perlu dipahami untuk yang dari cepul ini, yang putih untuk penyetruman aki, yang kuning untuk lampu. Ini kabel-kabelnya itu. Ini yang putih, ini putih, warnanya putih. Ini untuk setrum, yang kuning ini untuk lampu. Nah ini yang merah sama ini yang satunya lah, ini merahnya merah apa ini? Merahnya agak kecoklatan ya, karena ini udah lama ini. Ini kabel yang merah, ini kabel yang ke CDI tadi, pengapain ke CDI yang untuk menghidupkan mesin. Nah yang hijau ini kabel yang bermasa, masanya pulsar. Jadi ini ada 2 kabel pulsar, kabel plus, ini kabel minus. Nah ini yang satunya ini kabel pengapain yang ke CDI yang untuk menghidupkan mesin. Jadi dari 10 itu ada 3 api, 1 api untuk strom, satunya api untuk lampu, 1 untuk CDI. Nah kalau kita bongkar CDI, di situ ada kabel yang masuk, ada yang keluar, ada input, ada output. Lah ini yang tadi, nanti di part berikutnya kaitannya dengan CDI, karena itu lama, durasinya jelas lama banget. Nanti itu saya buatkan penjelasan di video yang lain. Di sini saya hanya ingin menerangkan sumber api yang sudah masuk ke area kuil. Kalau dari kuil sudah keluar, sistem darurat lah yang bisa ditangani di perjalanan atau di tempat-tempat yang umum tanpa ada bantuan kunci-kunci dan bengkel. Kalau di sini sudah ada api, terus kita masukkan ini cupnya, ini copnya, ini juga bagus, tapi belum saja motor belum bisa nyala. Ini saya kasih trik, kalau ininya rusak, ini bisa langsung ini dilangsung aja, ini kita bakar atau kita potong pakai gunting lah. Dan di sini kabel ini kita langsungkan ke kepala busi sini, tempelin kayak gini, tempelin seperti ini. Kabel ini, kabel tengah ini harus diikat ke sini, kepala busi. Berarti kan strom yang dari sini, yang tadi sudah cedat-cedat itu sudah masuk ke busi. Diserah nggak nyala juga, berarti harus ada bantuan. Bantuannya apa? Bantuannya berarti kunci busi. Soalnya biasa dari pabrikan itu semua motor jenis apapun itu pasti ada bawaan kunci busi, terus kunci gegap tang, terus ada tray atau ada apa ya namanya, nyarannya tray lah, tray min plus lah, tray sing bolak-balik min plus, kunci busi, terus ada tang kecil. Nah ini dikandung maksud untuk mengatasi situasi darurat. Nah kalau ini sudah dilepas seperti ini ya, ini bisa dilangsung ke sini dari kabel ini, kita tempelkan ke sini, kita selah di sini keluar api atau enggak. Kalau sini enggak keluar api, tapi kalau ini ditempelin ini keluar api, berarti businya sudah mati. Saya kasih trik,
Busi mati di perjalanan, busi mati jauh dari toko-toko busi dan sebagainya, kita bingung mencarinya. Ini di busi, ini di dalam itu kan ada keramik gitu, warnanya putih. Tapi kalau yang sudah seperti ini, sudah dipakai, ini kan warnanya sudah hitam atau sudah coklat lah. Dalam intinya di dalam lah, di tengah ini, di tengah kita fokus. Nah kayak gini, ini kan warnanya, ini kan ada keramik. Ini dibersihkan saja pakai jarum pentul atau pakai apa. Ini di sela-selanya ini dikorek-korek sampai bersih. Terus di ujung ininya juga dikorek-korek sampai bersih. Ya, ini kepala pelatukan ini dikorek sampai bersih. Dalamnya juga dikorek sampai bersih. Nah kalau dikorek sampai bersih itu dicoba keluar api enggak. Kalau enggak keluar juga. Kalau seperti ini kan tengahnya sudah beda, ini sudah dalam banget, ini sudah kemakan banget. Kayak gini, ini kan dekat ini. Nah ini kan nongol tuh, ini fokus, ini nongol. Ini kalau kita jejerkan, tuh satunya kosong, satunya nongol kan, tuh satu kosong, satu nongol. Dan ini mengatasi ini seperti apa agar supaya kita yang penting bisa hidup lah, ini ditotok saja, ditotok kayak gini juga bisa, nggak usah bingung-bingung. Biar dekat, nah kayak gini. Maksud penotokan ini maksudnya agar supaya ini ujung ini atas ini sampai ke bawah itu dekat, nggak terlalu jauh. Lalu tenggang normalnya seperti ini, sekitar 2 mili lah, 2 sampai 3 milian ya tenggangnya. Nah gimana ya, fokusnya gimana ya. Nah seperti ini nih, tenggangnya seperti itu. Totok. Kalau ditotok ini juga nggak mau juga kayak gini. Ini keramiknya dipecah pakai kegap ini. Keramiknya kita tekan sampai pecah. Dipecah aja seperti ini. Ini kan keramik sudah dipecah. Keramiknya udah nggak nongol. Biasanya keramik yang asing masih nongol itu, masih kelihatan itu. Tuh. Nah, itu kan masih kelihatan. Ya mau. Ini udah terpecah seperti ini. Ini kita tes keluar api enggak. Itu pasti keluar api, walaupun apinya merah tapi setidaknya itu untuk menghidupi mesin itu masih bisa hidup. Jadi sefatalnya busi yang mati itu dalam situasi darurat itu masih bisa kita hidupkan. Cara menghidupkannya bagaimana? Itu tadi dibersihin kok hidup-hidup. Ini yang dalamnya ini keramiknya kita pecahin aja, lalu kita bersihin keramiknya, kita bersihin, buang pecahan keramiknya kayak gini. Nanti kita masukkan, kita tes, pasti ada api. Walaupun apinya di situ menyebar dan sebagainya, tapi untuk menghidupi mesin itu cukup. Itulah trik kaitannya dengan bagaimana solusi daruratnya kita menghidupkan mesin. Yang penting itu hanya untuk darurat, nanti beberapa saat juga busi itu akan mati dan hidupnya juga kemungkinan susah.